kita lihat kemarin saat musim kemarau, di mana kemaraunya juga cukup panjang karena faktor El Nino, yang itu panasnya bukan main, keadaan tanahnya juga sangat kering sekali. Perlu adanya pembuatan lubang-lubang biopori untuk menyimpan air. Harapannya nanti di dalam lubang ini mengandung banyak air yang nanti akan diserap oleh tanaman. Selain itu juga tanah mendapatkan oksigen yang cukup bagus, terutama untuk menghindari degradasi tanah yang cukup masif ketika perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Untuk yang kita gunakan, karena pembuatannya ini nanti targetnya cukup banyak, jadi kita menggunakan mesin untuk bor tanah atau mesin lubang biopori, yang ini sangat membantu sekali untuk pembuatan lubang-lubang biopori. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang membuat lubang-lubang biopori untuk resapan air hujan. Mumpung ini masih awal-awal musim hujan dan di akhir musim kemarau, dan untuk lokasi kebun, terutama perkebunan buah yang dimana jarak tanamnya lebar, kemudian tanaman selanya juga tidak terlalu rapat, sehingga masih banyak lokasi yang kosong. Untuk tanah yang miring sebaiknya dibuatkan lubang-lubang biopori. Untuk apa? Untuk mencegah degradasi tanah. Karena jika itu terjadi, yang pertama, humus atau tanah yang ada di permukaan atas itu nanti akan hanyut saat musim hujan, apalagi ketika curah hujannya tinggi, di mana justru tanah-tanah yang bagian atas itu tanahnya yang sudah cukup bagus dan mengandung hara yang cukup banyak. Untuk itu, untuk menghindari hal itu, kita buatkan lubang-lubang biopori yang harapannya nanti setelah kita buat lubang, air hujan itu tidak langsung bablas ke sungai atau anak sungai atau ke selokan. Nanti kita tunjukkan besok, kita videokan ketika keadaan curah hujan tinggi dan keadaan tanah bagian atas yang terbawa oleh air hujan masuk ke selokan. Selain itu juga agar dalam tanah itu kandungan airnya juga menyimpan air cukup banyak. Kita lihat kemarin saat musim kemarau, di mana kemaraunya juga cukup panjang karena faktor El Nino, yang itu panasnya bukan main, keadaan tanahnya juga sangat kering sekali. Perlu adanya pembuatan lubang-lubang biopori untuk menyimpan air. Dan untuk biopori yang kami buat ini, target kami ada sekitar 500-an lubang biopori, di mana kita buat di aliran air hujan nantinya. Jadi karena ini bentuknya miring atau perengan, di bawahnya itu kita buat lubang-lubang dengan jarak 3 meter. Yang nanti setiap lubang akan kita masukkan sampah-sampah daun yang tidak perlu kita fermentasi dan tidak perlu kita cacah. Jika difermentasi lebih bagus, jika dicacah lebih bagus, tapi karena jumlahnya cukup banyak, jadi setiap ada daun kering nanti kita masukkan ke situ. Catatannya jangan terlalu dekat dengan pohon dulu. Ini dengan pohon, dengan kanopi pohon masih ada jarak, ada mungkin sekitar 50-1 meter, jadi masih aman. Jika nanti terjadi fermentasi yang cukup panas atau ada senyawa-senyawa yang itu nanti merugikan akar, saya kira masih aman. Dan untuk yang kita gunakan, karena pembuatannya ini nanti targetnya cukup banyak, jadi kita menggunakan mesin untuk bor tanah atau mesin lubang biopori, yang ini sangat membantu sekali untuk pembuatan lubang-lubang biopori. Mesin ini juga bisa kita gunakan untuk pemupukan sebenarnya. Nanti kita buatkan videonya juga untuk pembuatan lubang tanam, terutama untuk tanaman sela. Kalau untuk alpukat nanti bisa dibuat beberapa kali lubang untuk satu titiknya. Itu saja terkait pembuatan lubang biopori ini, dan harapannya
nanti di dalam lubang ini mengandung banyak air yang nanti akan diserap oleh tanaman. Selain itu juga tanah mendapatkan oksigen yang cukup bagus, terutama untuk menghindari degradasi tanah yang cukup masif ketika perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan. Letri atau tanah bagian atas itu nanti tidak hanyut, tapi minimal beberapa masuk ke bagian lubang, namun tidak full karena nanti separuhnya lubang itu nanti kita kasih dedaunan kering atau dedaunan hijau, sampah-sampah organik kita masukkan, dan mungkin separuhnya nanti akan diisi oleh tanah-tanah lapisan atas yang hanyut oleh air. Makanya kita buatkan di parit atau yang ini nanti jadi calon aliran air hujan. Itu, dan ini bisa Anda terapkan di kebun Anda, terutama untuk yang tanah miring, karena tahun kemarin itu tidak kita lakukan. Banyak tanah yang hanyut masuk ke selokan yang jelas itu nanti merugikan warga yang ada di bawahnya, di bawah bukit maupun lingkungan yang ada di bawah bukit. Selain itu juga tanah kita sendiri atau kebun yang kita kelola sendiri itu nanti juga mengalami kerugian karena unsur-unsur hara yang bagian atas itu nanti hilang atau hanyut oleh air hujan. Itu saja. Jika menurut Anda video bermanfaat, silahkan klik like, atau juga ada yang sudah pernah melakukan ini dan hasilnya efektif, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?